saya juga pelanggar loh. Serius. Dan teman-teman polisi itu kayaknya teman-teman polisi itu maksudnya nggak serta-merta langsung ditindak nggak. Akhirnya saya dengan sadar gitu ya, dengan sadar sama sedikit agak gimana gitu ya, saya lepas ya, saya lepas sendiri. Toh sekarang imbasnya ketika kita sama keluarga, bener gitu, wah kurang ajar. Saya lupa kalau bisa gitu. Nah, aku pikir itu suara Preview. 9,7 Wika FM, radio informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Prasetya. Dan saya Tata Pradita. Saya hari ini cukup sedih karena teman saya kena tilang. Termasuk juga saya. Dan kita hari ini ngomongin soal ini lah. Satlantas Polres Mojokerto ini dalam rangka mengurangi kecelakaan. Aduh, banyak Pak Polisi dong. Ada dong. Ini sesuai kamu kena tulis nanti nama, terus nomor SIM. Gitu. Kita ngomongin soal operasi Zebra Semeru 2023 Polres Mojokerto, luar biasa. Ada siapa? Ada langsung dengan Ibtu Suyanto SH sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Mojokerto. Selamat siang dan kita ngomongin soal operasi ini ya. Iya. Lu pasti deg-degan nih warga masyarakat tentunya untuk Kamu sendiri. iya. Ini akibat kalau nggak patuh gitu kan. Iya. Selalu kita tuh was-was. Tapi kalau kita patuh ke tempat polisi nyantai gitu. Selamat pagi. Teman. Tapi kalau kita ada kurang nyantai SIM atau STNK itu kan ya. Masya Allah. Sebelum kita ngomong operasi, Iya. saya pengen Ibtu Suyanto memberikan informasi. Ini sebenarnya kapan sih operasinya? Iya. Baiklah, untuk Bang Ferry, untuk pendengar Wika FM dimanapun berada, saya sampaikan, saya informasikan bahwasanya tanggal 4 nanti, Selasa sampai nanti tanggal 4 September? Iya, 4 September sampai tanggal 17 September itu akan digelar yang namanya Operasi Zebra. Oke. Operasi Zebra Semeru tahun 2023. Oke. Itu di seluruh wilayah Polda Jawa Timur. Seluruh wilayah Polda. Ya, ini operasi kewilayahan, Pak. Ya. Terus tujuannya apa? Nah, tidak lain dan bukan karena ini dari hasil ANEF dari tahun ke tahun itu kecelakaan terlalu meningkat. Makanya tujuan pertama adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran serta kedisiplinan masyarakat tentang aturan tata tertib atau etika berlalu lintas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dan yang endingnya yang ketiga itu adalah untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Oke, kita pengen tahu nih. Kemarin kan aku kena tilang gara-gara nggak bawa helm, ya. Ya kan orang-orang kayak kamu gitu, yang bikin rumput. Soalnya gini, Dan. Kadang-kadang itu masyarakat berasumsi kan deket ide kene kuno ya. Ternyata saya kena potret gitu loh. Nggak sampai 100 meter. Tak bawa apa? Kita pengen tahu alasannya kenapa sih? Mau dijelaskan. Gini, Bang Ferry, untuk seluruh pendengar Wika FM dimanapun berada, ini cuman selama ini kayaknya image masyarakat ini salah kayaknya. Salah ya. Bahwasanya pakai helm itu karena takut ditilang. Nah, ini salah. Iya. Bukan untuk penyelamat diri sendiri. Nah, padahal semestinya pakai helm pertama aturan, menaati aturan. Oke. Tapi yang paling penting adalah untuk keselamatan. Makanya kadang ada orang tua, mau kemana Dik? Mau ke Mojosari pakai helm, cek ditilang Pak Polisi. Salah. Nasihatnya udah salah. Sehingga nanti kalau ada polisi mungkin dipakai, nggak ada polisi telat harus dijawab. Nah itu yang salah. Mindsetnya harus diberubah bahwasanya pakai helm itu untuk keselamatan. Mohon maaf ini hanya iseng aja.
kami sudah browsing di mana-mana, di negara maju pun sampai di manapun belum ada yang namanya negara itu jual kepala cadangan. Mas Tata ini dan Mas Tata kayak. Minta tolong Iya. Tuhan sudah kasih ke kita masing-masing hanya satu. Iya. Ya, tolong kita jaga. Iya. Nggak ada cadangannya. Ya nggak ada. Ya, nggak ada. Barangkali mungkin Bang Ferry ada kita. Itu masalahnya. Iya. Dan kemarin nggak Iya. boleh soalnya. Gini. Terus sekarang tadi saya sempat dengar tadi, Iya. dekat apa ini? Nah, Iya. sekarang kita, apakah naik sepeda motor dekat itu ada jaminan tidak kecelakaan? Oh, nggak ada. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi dekat jauh mau pokoknya naik motor Nah. wajib pakai helm. Nah, itu. Helmnya harus Standar Ah, SNI ini. semakin baik, Kalau helm itu semakin bagus. kalau nggak SNI kena tilang juga kan Pak? Sebetulnya itu diimbau, dia sudah pakai, oke. tapi diingatkan bahwa helm sampean ini Lebih aman, tidak ya. selamat, Standar. tidak standar. Ya. Bahaya juga. Jangan kan tidak SNI, sudah SNI sudah standar, kalau tidak sesuai ukuran juga itu bahaya. Oke. Misalnya helm bayi dipakai untuk orang dewasa. Atau pinjam itu, Iya. karena anaknya kecil Iya. pakai pinjam, Iya. kebetulan yang punya Iya. besar akhirnya kan Muter itu, gitu. itu malah jadi cilaka. Oh, gitu ya. Ngebut, helmnya berputar nutupi Oke. pandangan. Iya. Nah, Ini itu. Mas Tata ini bahasanya. Image-nya dirubah, mindset-nya dirubah. Helm untuk keselamatan. Iya. Saya untuk mematuhi aturan, yang paling terpenting adalah untuk keselamatan. Kadang-kadang anak zaman sekarang tuh Fer, makainya juga dibalik Fer. Iya. Tadi yang kemarin di belakang. Ah, ini gimana nih? Ini gimana nih? Jelas sudah tidak sesuai. Iya. Sekarang begini, ini Iya. yang selama ini juga orang yang sering digembar-gemborkan padahal salah. Apa tuh Pak? Cepat sampai tujuan itu juga tidak boleh. Oke. Ya, sampai tujuan dengan aman dan selamat itu yang sebetulnya, bukan Oke. biar cepat sampai tujuan. Nah, akhirnya ini, kalau tujuannya endingnya ingin cepat sampai tujuan, akhirnya mempertaruhkan keselamatan. Ini tujuan kemana? Tujuan ke rumah Tuhan nih. sampai Jangan-jangan sampai ke Tuhan ini ya. Oke, kita pengen tahu jenis pelanggarannya apa aja selain nggak pakai helm. Oke. Pertama tidak pakai helm, kedua yang sekarang ini biasanya kalau malam minggu itu biasanya mengendarai atau menggunakan kendaraan dalam pengaruh alkohol. Wah, kamu boleh reno, ya, mabuk, Kan malam minggu ya Ren. Itu amat sangat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Ah, Kasihan orang iya. yang sudah tertib gara-gara yang habis itu tadi Iya. kan akhirnya. Oh iya. Itu juga paling berbahaya. Boncengan lebih dari satu sesuai aturannya. Nah, ini dan biasanya orang-orang itu punya pikiran kan masih belum punya mobil misalnya, anaknya 3 nih. Iya. Biasanya Depan satu. kalau satu nggak diajak kasihan di rumah sendiri. Nah. Akhirnya Tengah satu. digantung punya satu. Betul sekali. Bahkan ada yang ngomong satu sepeda untuk satu RT. Masa itu kalau mobil ada mobil sejuta umat Iya. kurang. Tetapi tetap aturan itu dibuat sebelumnya itu sudah dianalisa karena sesuai dengan hasil kajian yang benar, safety aman adalah satu sepeda motor itu hanya untuk satu pengendara dan satu Dibonceng. Itu Oke. saja. Lebih dari itu, pertama juga nanti tidak sesuai dengan sepeda juga akan mengganggu kenyamanan atau Iya. saat lingkungan atau semuanya Saat akan bermanuver ya. bermanuver ulang. Dua ini akan kena tilang ya juga ya Nen ya. Iya. Tuh. Dan tidak kalah dengan mungkin jalan berlubang karena Iya. akhirnya ban meletus oleng. Iya. Nah, itu yang paling berbahaya. Jatuhnya ke jalur lain. Nah, Itu kalau jalan berlubang. Kalau misal sebelahnya truk, ya. Tapi Dan kalau kayak gini kan ini juga kayak 2 orang kan. Kalau nambah 1 kan 3 berarti. Tapi kan motornya kecil. bisa. Iya. Gimana nih? Ya. Terus yang tadi sampai berapa? 1, 2, 3. 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu melawan arus. Nah ini melawan arus paling berbahaya karena kan biasanya keluar dari gang. Iya. Kalau dia sesuai jalur mungkin jauh. Iya. Ini kan aman. Ya. Nah, terlambat sedikit tapi aman nyaman daripada. Nah, karena orang pada umumnya dia kan memesak jari timur ke barat. Itu ada gang di sebelah utara. Taunya pengguna jalan ini kan, nah ini perhatian ke sana nggak mungkin orang melawan gini, tapi dia, nah seperti itu berbahaya karena dia melakukan kegiatan berkendara tidak pada
kebiasaannya sehingga itu rawan. Nah, pertanyaannya, harusnya dia berangkat kapan? Kemarin? Nggak kan kalau terlalu lama ya. Pak di trek ada Pak. Kalau gopo budal ini. Begitu dan ya. Kan lebih baik gitu ya daripada menyusahkan orang lain gitu loh ya. Ya memang kadang masyarakat kita ini manajemen waktunya itu yang salah. Sebenarnya kan kegiatan sehari-hari sudah rutin. Iya. Suatu contoh mungkin anak yang sekolah kan tahu Iya. besok karena kalau nggak minggu kayak hari Senin sampai kalau yang Sabtu berarti hari Jumat kan Iya. tahu kalau besok pagi sekolah. Iya. Nah, tapi kalau dia yang bisa meminit, belajar tidurnya setelah sholat mungkin belajar terus main Tidur. gitar jam 9 pulang istirahat sehingga nanti besoknya bisa segar bisa berangkat. Tapi kalau dia tidak bisa menit, artinya mungkin ada WA dari temannya yang ngumpul-ngumpul, nggak tahu acaranya nggak Jelas, nggak jelas. sampai jam 3 otomatis dia akan ngantuk. Iya. Begitu dibangunkan, tahu-tahu lihat jam sudah kurang seperempat Iya. mulai. Oke. Begadang masalah. Iya, iya. Udah dikatakan. Berarti ini mindsetnya harus kita coret ya. Ya, ya. Nepiak-nepiak itu menyenangkan, salah ya. Nepiak-nepiak itu kekuburan kayaknya. Oke, sudah tadi. Kalau yang lain apa? 5. Yang 5 melawan arus, Oh, iya. terus tidak sesuai spektek yang saya bilang tadi. Oke. Yaitu tadi ban kecil. Tapi ini kan ini untuk gaya-gayaan dan anak sekarang keren. Nah, kalau memang oke lah, Keren. itu namanya kan kontes. Iya. Tapi ada di Oh, mana? ada jalurnya Oh, sendiri iya. ya. Biasanya kalau mobil itu ada dinaikkan ke towing lah. Iya, iya. Sama kok, mungkin ya. Kemarin kalau nggak di traffic itu kan ada kontes CP. Iya. Iya. Kalau ini biasanya kan dinaikkan towing. Itu Iya. juga begitu. Kalau memang untuk gaya-gayanya dinaikkan kendaraan nanti di mana di lapangan. Nggak usah dipakai. Untuk kontes Iya. nggak masalah. Sebenarnya saya tahu dan coba saya nggak diundang MC ya, nggak tahu aja. Nanti kalau ditanya, Lupa Pak. Iya, iya, iya. Ini kalau sepeda motor, kalau mobil, mobil itu ada istilah namanya odol. Apa itu? Overdimensi, overload. Oh, oke. Overdimensi berarti volumenya. Nah, dimensinya Lebih gitu ya. sampai tinggi ya. Iya, terutama ini truk ya. Ya. Oke. Overloadnya itu mungkin bebannya. Oh. Biarpun nggak ke atas, tapi kalau bebannya melebihi dari kir yang ada. Oke. Ya, contohnya mungkin biar nggak naik ke atas, tapi kalau muat besi beton, nah, itu kan apa? Kalau sampai overload, tadi takutnya nanti ban meletus. Nggak usah meletus saja, sebelah di sebelahnya itu nanti pernah terjadi. Oke. Kecelakaan meninggalkan hanya ban meletus, dia beriring-iringan, ban tronton meletus kaget, Oleh. jatuh, kena ban belakang. Oh, Itu kan. Allah. Iya, iya. Kalau ban itu kan gede. Iya. Kalau meledak pas di sampingnya ya, Cetak. Iya, iya. meledak jatuh. Ini perlu juga ya. Kalau mobil keluarga dan kalau misalnya maksimal 7 nih, Iya. diisi 8 atau sampai 9 gitu. Nah, itu sebetulnya semuanya tetap overload itu. Overload juga ya. Itu akan mengganggu kenyamanan. Mengganggu kenyamanan, akhirnya mengurangi keamanan. Betul. Bebannya terlalu banyak ya. Iya, beban terlalu banyak. Tapi kan- Itu tadi ujung-ujungnya kalau manuver juga kurang. Dan ini tadi kita ngomongin soal sepeda motor. Bagaimana kalau yang sekarang viral di TikTok Apa tuh, Fer? itu mobil van gitu ya, dimodif jadi tempat tidur. Oh, jadi tempat semacam wisata itu. ya, Jadi tempat wisata bisa kayak tidur di situ. hotel berjalan. Oh. Dan kalau kayak gini kena tilang nggak kira-kira? Begini Bang Ferry, Hmm. pada dasarnya aturannya itu kalau mobil barang itu dipergunakan untuk barang. Kalau mobil penumpang untuk penumpang. Dalam hal yang seperti Bang Ferry sebutkan tadi, mungkin itu kan mobil penumpang. Oke. Sepanjang mungkin itu untuk keperluan penumpang. Tetapi nanti lebih pasnya itu nanti akan saya tanyakan lah Oke. kepada yang ahlinya. Siap. Oke. Karena kan Siap. itu. Siap. Oh, ke disub ya? Ya soalnya gini, ada rekomendasi, ada aturan juga kata mungkin dari mobil penumpang ke mobil barang itu bisa mengajukan. Oke. Oke. Seperti warna. Warna juga, Nah. mungkin kok ini beli mobil warnanya nggak cocok. Ya, apa butuhan ya? Terus akhirnya dia mau merubah jadi warna sesuai dengan Iya. akhirnya dia bermohon. Oh, Merubah iya, iya. untuk merubah warna seperti Oke, itu. Mungkin iya. yang awal ini seperti itu. Yang modif tadi ya? Iya. Oke. Kalau itu Pak, wang. Ya. Itu sudah jelas. Ini jelas. Di tempat saya juga jelas ya.
ada pamflet besar ya, dilarang masuk untuk ngobrol. Ini patut berapa jempol? Saya 4 sama yang bawah. Pelopor ya. Berarti lingkungan jenengan juga patut jadi pelopor tertib berlalu lintas. Wis. Karena bising Mas Edo. Iya. Bukan apa-apa bising, apalagi kalau malam ya. Kita mau sama istri mau bercanda-bercanda nggak bisa. Tapi yang saya tanyakan nih, Ya. kan nggak boleh nih dipakai sepeda motor nih, bilang nih. Tapi kok ada penjualnya gitu Pak? Kok dijual ini? Ya. Itu betul sekali. Harusnya Kita sebelum ini kita juga sudah menghimbau. Ya. Kita menghimbau, kita bersurat ke bengkel-bengkel, motif itu kita sarankan untuk tidak produksi. melayani Oke. atau tidak menjual komponen-komponen yang tidak sesuai dengan spek. Oke. Tetapi yang namanya masyarakat kita mungkin saat diingatkan akhirnya pindah ke yang lain, Tapi pada dasarnya inilah yang perlu kesadaran dari diri pribadi masing-masing. Nggak sadar dipaksa buka juga. Kesadaran yang paling bagus manakala dia itu sadar atas dirinya sendiri. Kalau memang aturan ini diciptakan untuk kebaikan, bukan untuk apa-apa. Ya, saya mau kasih sedikit cuplikan informasi nih buat Wika Muda juga. Sepanjang saya dulu masih muda, saya juga pelanggar loh. Serius. Dan teman-teman polisi itu, teman-teman polisi itu maksudnya nggak serta-merta langsung ditindak nggak? Awal saya itu hanya diperingatkan. Ya, yang kedua kali saya ketangkap lagi dengan orang yang sama dan petugas yang sama. Akhirnya beliau hafal gitu ya. Saya akhirnya dimintai 2 opsi. Apa tuh? Mau dilepas sendiri atau dilepas sama orang, nanti knalpotnya dibawa ke Polres gitu loh. Akhirnya saya dengan sadar gitu ya. Dengan sadar sama sedikit agak gimana gitu ya. Saya lepas sendiri. Toh sekarang imbasnya ketika kita sama keluarga, bener gitu. Wah, kurang ajar. Saya lupa kalau bisa gitu. Nah, suaranya memang bikin yang ngendarain memang nggak terasa nih. Karena memang di depan gitu kan. Yang belakangnya ini kesabapan uapnya, waduh, kurang ajar. Ya. Sepanjang itu saya sadar akhirnya. Iya. Nah, ini kalau ngomongin soal yang tidak sesuai dengan spek, dan saya pengen tahu. Kalau misalnya memang anak-anak muda zaman sekarang itu stylenya atau memang gaya mereka itu untuk menarik lawan jenis atau untuk gaya-gayaan, itu sepanjang mereka sesuai dengan imajinasi mereka, kalau memang itu digunakan dalam bukan bentuk aslinya, artinya bukan speknya, dilakukan di jalanan ditilang. Ya jelas, pasti. Kalau memang untuk itu ya kan ada kontes. Kecuali kontes ya. Itu, jadi dari lokasi mau ke kontes ya dinaikkan kendaraan, di towing. Kalau di sana nanti kan ada di sana ada kontes, itu ada biasanya. Kalau dipakai di jalan, sama Pak, dinaikkan kendaraan patroli. Kenapa belum kita bahas sudah ya? Yang terakhir, yang terakhir nomor 7 yang tidak kalah pentingnya, dan kalau di ANEF ini paling tinggi penyumbang terjadi itu mengemudikan kendaraan melanggar batas kecepatan. Berapa sih maksimalnya, Pak? Ya kalau di perkotaan ya 40. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kecepatan itu memang riskan sekali. Saya rasa semua orang itu kalau kecepatan tinggi manakala ada kejadian sedikit pasti kita tidak bisa menghindar ya. Iya. Pasti lepas kendali. Makanya ini penyumbang terbanyak rata-rata kalau berkendara dengan melanggar batas kecepatan. Iya. Apalagi yang balap liar itu sudah. Oke. Ini kadang-kadang petugas itu juga miris ya. Miris kenapa tuh, Fer? Ketika diamankan misalnya dari pengendara yang kecepatannya tinggi, alasannya ada aja. Ibu sakit. Mau telat kerja. Iya, telat kerja nih Pak. Saya ini udah terlambat nih Pak gitu. Nah, kayak gini ada petugas yang benar-benar independen, ada yang kasihan gitu. Dan sebenarnya ini dibekali seperti apa sih petugas-petugas di lapangan supaya tidak sama-sama merahnya gitu dan. Begini Bang Ferry, setiap ada kegiatan itu yang namanya ada APP, arahan pimpinan. Jadi arahan pimpinan itu disampaikan sesuai dengan perkembangan situasi. Mungkin ini lagi banyak
yang pelanggar, ngeyel pelanggar yang makanya itu nanti petugas itu akan diarahkan. Jangan sampai terpancing oleh pelanggar. Tetap lakukan secara humanis, tegas dan humanis itu tetap ditekankan. Apalagi sekarang nih ya, hindari perdebatan di lapangan. Oke. Ya, kalau sangat terpaksa hanya humanis terus silakan diajak masuk ke pos atau silakan dibawa. Oke. Ada pertanyaan? Makanya ini bawa HP nih. Oke, merekam. Iya. Oke. Jadi kelihatan jelek jadinya ya Pak ya. Gitu. Nah, ini memang kadang-kadang memang kita kalau biasa orang awam melihatnya hanya setengah mata, ya udah kita akan Satu sudut nggak ya. bisa mengkaji. Tapi kalau dua-duanya dihadirkan pasti akan ketemu dan benar gak sih? Udah ternyata kayak gini. Ya, kayak ini. Jadi jangan sampai terpancing berita hoax ya. Ini banyak di media yang menyalahkan satu pihak aja, nggak dua sisi. Nah, yang tidak kalah penting saya tanyakan, ini kamu tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 September. Ya. 2 minggu. Cukup lama, 2 minggu. Di rumah aja lah. Di rumah aja. Ini kalau itu. Gimana Pak? Seperti yang awal Bung Ferry sampaikan. Jangan kegiatan kepolisian khususnya di bidang lalu lintas, giat operasi zebra yang digelar 14 hari mulai tanggal 4 sampai jadi momok itu salah. Tuh kamu udah. Jangan dijadikan momok. Tetapi itu jadikan motivasi untuk Refleksi. kalau yang refleksi yang tadinya mungkin agak kendor dengan diingatkan dengan operasi ini akhirnya tetap kembali ke aturan. Ya. Jadi jangan jadikan itu momok waduh. Wis gak usah. Operasi. Nah, itu saya nih Wika Muda tadi. Oh, maju wis, gak usah mana-mana. Bisa jadi Mas Tata keluar pas ada operasi ke warung, menggok. Lu operasi. Ada nggak sih Pak tips-tips agar lolos dari operasi? Nggak banyak akhirnya. Taati aturan. Ini yang saya pengen tanyakan ke Pak Yanto nih ya. Ini Pak Yanto nih luar biasa nih ya. Di Polres sudah banyak pengalaman ya. Karena kan ngurusin orang-orang yang agak-agak susah nih ya. Kalau mau coba sudah meletre ya, ngeyelan gitu. Biasanya gitu ya, para pengendara yang susah untuk itu. Nah, ini biasanya ada orang-orang yang saya tahu sendiri itu handphonenya selambitin di helm. Telepon. Ayo telepon. Iya. Ngobrol sambil, oh ya, nggak tahu ya. Ya ini termasuk salah satu kan itu. Oh, Mengendarai Menggunakan HP. Menggunakan HP. Ini sama juga dengan musik ya, sama ya? Karena itu secara otomatis Iya, banyak akan itu. mengganggu konsentrasi. Dan orang kalau sudah ditelepon, apalagi yang telepon itu mungkin atasannya, orang ini, otomatis dia pusatnya ke sana, dia lupa kalau lagi mengendara. Oke. Akhirnya membahayakan dirinya maupun orang lain. Oke. Iya Pak. Seyogianya kalau toh memang itu berkendara ada telepon segera mungkin mengurangi kecepatan, menepi, berhenti, angkat telepon, dikasih tahu yang nelpon. Mohon maaf saya lagi perjalanan nanti telepon kembali. Iya Pak, banyak juga tuh Pak yang pakai headset, nyetel musik, nggak kelihatan tuh. Iya. Katanya nggak pakai apa-apa. Ini Pak, tapi di belda nggak denger dia Pak. Nah itu Ini pengalaman dia maksudnya. Salah lah. Iya. Ini tetap salah ya. Itu salah ya. Betul. karena di sini sudah jelas itu masuk 7 prioritas pelanggaran penyebab terjadinya kecelakaan. Oke, kalau tadi Pak Yanto bilang bahwa tidak suspek sepeda motor pasti akan salah, gitu ya, karena nggak sesuai dengan speknya. Kalau helm, ini saya salah tuh bilang, helm itu ada telinganya. Oh. Kalau malam itu nyala. Kayak mana? Gimana nih? Masalah helm itu yang penting sepanjang tidak mengurangi Fungsinya. dan tidak mengganggu. Oke. Nah itu saya rasa itu kan hanya Aksesoris ya. Aksesoris ya. Yang penting nggak mengurangi dari Iya. fungsinya. Oke. Ada yang model ceret juga. Iya ada. LPG juga ada. LPG juga ada. Ini saya tahu di Jombang nih. Sampai Iya. Iya. itu otomatis gangguan lah. Oke. Istilahnya sudah mengurangi fungsinya. Oke. Ini yang tidak kalah penting. Saya pengen cross juga ke Pak Yanto ngomong beliau di sini ya. Oke. Saya tahu dulu ketika ada operasi itu ada SOP-nya. Oke. Betul nggak sih Dan? Ada ya. Tapi sepanjang teman-teman Polri ini kan menjalankan undang-undang juga gitu kan. Oke. Itu karena ada banyak orang awam yang mempertanyakan 10 meter sebelum operasi harus ada
peringatannya rambu-rambu. Nah, Ada tulisan dan gitu ya? tapi kan setiap pelanggar teman-teman Polri berhak dong untuk menanyakan misalnya kalau memang ini kayaknya ini beratnya dari mobil ini kelebihan nih. Saya kan berat sebagai petugas, misalnya saya petugasnya. Tapi teman-teman, oh Pak, mana ini tidak ada palangannya untuk operasi. Nah, mau dijaga supaya nggak dusta darah kita gitu ya. Ini operasi yang pasti. Iya. Ini Bang Ferry. Pelanggaran istilahnya kalau dari pihak kepolisian mau melakukan penertiban memang seperti yang Bang Ferry tadi ada peringatan dan itu kalau memang itu sifatnya penertiban secara umum. Dalam hal tertangkap tangan atau saat petugas melakukan patroli menemukan pelanggaran itu bisa. Nah, ini Mas Bapak. Bisa. Yang sekarang ini memang untuk penindakan itu lebih ditekankan menggunakan elektronik. Ya. Ini dalam hal yang membahayakan kasat mata ya. Itu tetap bisa. Oke. Tidak terlalu tangan ya. Iya. Ini biar teman-teman juga mengedukasi gitu ya. Pak Yanto juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang di sana. Karena banyak yang bilang Pak gini, loh Mas Ferry, itu nggak ada palangannya. Saya bilang bahwa teman-teman Polri itu berhak memperhatikan siapapun ketika ada kecurigaan atau mungkin ada kasat mata langsung lihat Dada ya. Oh ini salah. Pelanggaran. Nah itu boleh kan Dada? Oh boleh. Tapi memang lebih efektif nggak ngeyel itu pakai elektronik. Saya nggak ngeyel. Karena nggak keras. Iya. Terima kasih loh ya. Luar biasa. Ini langsung dari mobil atau dari kamera atas ya. Itu paling lemes di rumah ya. Saya itu ditelepon sama istri. Iya. Papa, ini ada surat dari kepolisian loh. Saya nggak merasa punya, iya kayak gitu. Ini buktinya fotonya besar, untuk sendirian. ini luar biasa ini. Fotonya besar sama gambar orangnya yang besar. Orangnya besar. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Apalagi ini menjadi sebuah operasi gitu ya. Artinya teman-teman jangan jadikan seperti yang Pak Yanto bilang untuk mau bukan mendisiplin diri, kesadaran diri kita. Karena selain diri kita ada orang lain yang butuh selamat gitu ya Nen. Nah, saya pengen tahu juga ini ada beberapa titik yang tentunya nanti akan menjadi SOP ketika apel gitu ya Nen ya. Nah, nanti itu selain mendapatkan arahan itu biasanya yang dilakukan itu malam atau pagi atau siang kan? Kisi-kisi. Sasarannya begini, sesuai dengan kegiatan kita. Semua kegiatan kita penertiban itu berangkatnya itu dari Kirsus, Kirka, dari intelijen. Jadi semuanya itu kan giat kita dalam operasi cyber itu tidak stagnan. Jadi di mana yang perlu membutuhkan kehadiran polisi ke sana diarahkan. Jamnya pun juga fleksibel ya. Biasanya yang rawan balap bikin jam sekian lah. Nanti patrolinya ke sana. Jamnya itu kan berubah-berubah tergantung. Makanya setiap kegiatan nanti jam 3 sore dilakukan ANEP. Jadi untuk kegiatan mulai jam mulai hari ini kira-kira kegiatan mulai tadi pagi sampai ini, nah hasilnya bagaimana, kekurangannya di mana, disitulah. Nah, sambil melakukan kegiatan untuk besoknya. Oke. Siap. Berarti nggak bisa ditebak di Iya, mana. bisa. Gitu ya. Tentatif Sesuai dengan daerah mana yang membutuhkan kehadiran kepolisian untuk Kamsel Tikar Lantas seperti itu. Saya ingin tahu satu kali lagi. Teman-teman kita, adik-adik kita yang suka hobi balap liar, dulu itu di Trawulan. Teman-teman Polri, jajarannya Pak Yanto dan kawan-kawan melibas habis. Ganti Soko. Soko habis, ganti utara sungai. Dan ini biar mereka jerah ini seperti apa? Dikasih tilang plus mengembalikan sesuai speknya atau memang harus jokinya yang dihentikan atau bengkelnya? Ya, memang gini. Dalam hal penertiban untuk kenakalan adik-adik kita remaja, khususnya di jalanan, dalam artian khususnya untuk berkendara, etika berkendara yang kurang pas, yaitu tadi boleh dikatakan balap liar lah. Itu memang pertama itu harus dilakukan bersama-sama. Artinya apa bersama-sama? Petugas juga tetap secara kontinu melakukan pembinaan dan penertiban, yaitu berupa penindakan, tetapi yang tidak kalah pentingnya orang tua pun juga harus berperan ya? Dia harus berperan. Dari pihak sekolah kita pun juga ke sekolah, dan dari pihak sekolah juga ya alhamdulillah sudah beberapa sekolah, hampir banyak sekolah yang sudah
mengikuti langkah kita. Itu untuk kebaikan siswa semuanya. Itu kendaraan yang tidak sesuai spektek tidak boleh parkir di lingkungan sekolah. Atau ditekankan untuk siswa kalau bersepeda harus sesuai dengan spektek. Alhamdulillah itu. Dan yang tidak kalah penting juga orang tua harus peduli lingkungan pergaulan anaknya. Harus tahu perkembangannya. Dan sekarang ini kita Polri juga mengajak kepada masyarakat mengimbau untuk diterapkan maksimal pukul 22 anak kita harus sudah di rumah. Berarti begitu pukul 21 anak kita yang belum di rumah harus segera dicari, ditelepon. Nah, di warning supaya segera kembali ke rumah. Kenapa? Kalau udah di rumah itu bahayanya luar biasa. Bisa jadi korban kejahatan atau bisa-bisa jadi pelaku kejahatan. Kemarin tuh. Kan sekarang udah banyak anak kecil, adik-adik kita kecil. Di bawah umur juga ya. Nah, makanya itu, mari kita sama-sama. Jadi semua ini bukan tugas kepolisian yang tugas kita bersama. Sekarang kan bukan cuma balap aja, geng motor juga. Geng motor. Ada. Ini semua merasakan juga dan geng motor. Ini seperti apa teman-teman di Satlantas ini? Polres ya. Antisipasinya? Untuk geng motor ini memang kemarin sesuai dengan arahan pimpinan, karena itu sesuai dengan kejadian yang kemarin di Punggung itu ternyata itu dia berkembangnya dari medsos. Kemarin waktu apel hari Senin, pimpinan juga menginstruksikan tidak hanya tim cyber saja yang berperan, diusahakan seluruh anggota itu untuk berpatroli di medsos. Terutama Babin yang itu menyerap. Kalau memang ada indikasi anak-anak kita yang mengarah ke sana, sedini mungkin diingatkan. Karena di desa pun juga adanya namanya rumah rembuk dan sebagainya. Diingatkan jangan sampai terjadi. Syukur-syukur diinformasikan sehingga nanti dilakukan pencegahan. Mungkin diidentifikasi anak ini pelajar sekolah mana, nanti kita sama-sama. Sudah jelas. Tapi saya masih belum jelas nih. Masih ada lagi. Saya kalau ketemu Pak Yanto banyak pertanyaan ya. Soal saya dendam. Karena kalau saya naik mobil dengan istri itu saya yang terganggu. Bukan Pak Yanto, Pak, yang hilang yang elektronik. Mesin yang hilang. Tapi kok Pak Yanto kayaknya robot beda lah. Ini saya pengen tanya, Bang. Ini kalau ngomongin soal teman-teman komunitas yang sudah terdaftar. Yang safety, yang disiplin. Teman-teman apa aja sih kalau boleh tahu, banyak nggak sih komunitas? Alhamdulillah Bang Ferry untuk yang menjadi pelopor. Komunitas klub otomotif yang sudah kita lakukan pembinaan, ada yang CB Mojosari itu, ada CB juga ada, Grand ada, PCI ada. Terus sepeda yang metik itu PCX, terus NMAX juga sudah ada, terus RX King juga hampir semua, termasuk difabel juga kita juga ada, termasuk yang ini untuk rekan-rekan saudara kita dari Gojek juga kita lakukan. Arahnya seperti apa kita pengen tahu? Sama. Pertama tentang paling utama itu etika berlalu lintas. Nah, ini ya. Etika berlalu lintas. Saya juga pengen tanya, teman-teman komunitas itu biasanya kan, sorry ya, ini kita sesuai fakta aja. Pakai lampu rotator. Ada. Boleh enggak gitu? Strobo. Ini sebenarnya kebijakan seperti apa dari kepolisian? Boleh nggak sih? Kalau yang namanya aturan itu tidak ada kebijaksanaan. Aturan ya? Aturan. Yang boleh pakai rotator strobo itu sudah diatur dalam aturan. Dari kalau yang dari kepolisian warnanya biru. Dan itu yang pakai itu semua sudah ada ketentuan. Mobil pemadam kebakaran, ambulan, seperti semua sudah, termasuk mobil berat yang kuning. Itu semua. Di luar aturan itu tetap tidak. Nggak boleh pakai rotator. Terus lagi Pak, patwal. Boleh nggak sih kalau mogi-mogi dan komunitas lainnya lah? Itu sudah ditekankan jelas. Selain petugas yang dikawal tidak boleh. Nah, ini biar kan viral tuh dari arogansi komunitas masing-masing gitu kan. Dan ini biar merata ya bahwa kebijakan aturan itu aturan. Pokoknya kawal loh kan aturan. Salah aku juga pengen dikawal, keren kalau dikawal.
Saya kalau posisinya pas lagi salah gitu ya. Bawa strobo gitu ya. Aturannya untuk mobil atau untuk sepeda motor tidak dianjurkan karena ini memang sudah aturan gitu ya. Oke. Jadi sudah jelas sekarang kalau memang saya nemuin nanti saya lapor ke Pak Yanto. Kamu sendiri kan? Copotan punya lu, copotan. Itu hanya lampu utama, mati sebelah. Oke. Dan terakhir saya pengen tanya, bagaimana himbauannya dalam rangka untuk masyarakat ya, untuk Operasi Semeru, Zebra Semeru 2023. Pesan saya, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Wih, luar biasa. Mantap. Iya, penutupannya mantap. Kilang saya masih belum mantap ya. Terima kasih Bang Yanto, luar biasa mengedukasi kita semuanya. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Waspada tanggal 4 ya. Sampai 19. Oke.